Sudah 40 tahun, di mana pria saya sebenarnya? Hari-hari seperti ini. Kapan akan berakhir? Kamu juga tidak usah melihat diri sendiri. Masih mencari pria. Lebih baik hidup sendiri seumur hidup. Omong kosong. Pria saya pasti seorang jenderal yang gagah berani. Musim semi sudah tiba. Selamat, kamu sudah menjadi jomblo setahun lagi. HMPH, tahun depan aku pasti akan menemukan pria. Kamu juga tidak lihat dirimu sendiri. Bahkan tanah pun datar. Masih mau cari pria. Bahkan kamu juga menganiaya aku. Aduh, ya ampun. Langit runtuh. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa kamu menggali rumahku? Hahaha. Mengapa kamu menggali rumahku? Kamu apa sebenarnya? Kamu makhluk apa? Sampai berani menggali rumah tua ini. Aku pemilik tanah ini. Luo, kamu apa sebenarnya? Aku adalah tanah di sini. Jangan lagi gali rumahku. Kamu memang makhluk tanah yang terkenal. Ini tidak mungkin. Sejak kakekku, tanah ini sudah seperti ini. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ini tanahku. Aku ingin menggali, aku akan menggali. Berhenti. Asalkan kamu tidak menggali, aku akan mengabulkan satu permohonanmu. Permohonan? Kalau begitu, berikan aku seorang pria. Aduh. Saya adalah tanah, bukan dewa perkawinan. Dulu hal ini juga bukan urusan saya. Kalau begitu saya lanjut menggali. Jangan. Ini adalah buah keberuntungan. Total ada 4. Semua untukmu, jangan gali rumahku lagi. Enak tidak? Kau petani yang bodoh. Siapa yang bilang aku petani? Aku masih seorang gadis besar. Ini adalah buah rui. Butuh ribuan tahun untuk menghasilkan satu. Orang di seluruh dunia ingin mendapatkannya. Benar-benar harta langit dan bumi. Bisa membuat apapun yang kau inginkan. Benarkah? Saya sudah lajang selama 40 tahun. Hanya ingin seorang pria. Ini juga bisa ditanam. Atau menanam pria. Aduh. Kamu menyia-nyiakan. Seorang pria. Bagaimana bisa dibandingkan dengan buah keberuntunganku? Ada seorang pria di rumah. Setidaknya bisa membantuku sedikit dalam bertani. Saat malam. Bisa bantu saya menghangatkan selimut. Tuhan tanah, tolong carikan saya seorang pria. Kalau tidak, kamu mau ngapain? Dia tidak mau datang. Jodohmu ada di sana. Sekarang berangkat. Jangan sampai terlewat. Cari seorang pria bernama Chu Gongcheng. Tunggu sebentar. Kamu tidak mau ganti baju yang lebih bagus? Aku sudah tidak sabar. Bawa ini. Ini apa? Ini adalah mas kawinmu? Cepat pergi. Aku pasti akan mencapai tujuanku tahun ini. Aku datang. Ayah. Ini adalah hadiah istimewa yang saya siapkan untuk Anda. Emas naga terhormat. Wow, semoga Anda di tahun baru ini beruntung seperti lautan di timur. Umur panjang seperti gunung di selatan. Anak yang baik. Siapa dalangnya? Saya ingin menikah dengannya. Tolong, saya ingin menikah dengannya. Apa maksud wanita ini? Apakah dia baru saja bilang ingin menikah dengan Tuan Chu? Kamu gila ya? Dari mana datangnya petani perempuan ini? Sudah tua dan jelek. Kamu berani datang ke pesta ulang tahun keluarga Chu dan membuat keributan. Calon istri yang Master Chu, Nona Shen, juga ada di sini hari ini. Berani sekali berbicara sembarangan di depan Nona Shen. Wanita ini sudah selesai. Apa sebenarnya yang terjadi dengan proyek Chu? Pan. Ini pasti salah paham. Bagaimana mungkin aku punya hubungan dengan wanita seperti ini? Aku bahkan tidak kenal dia. Qiangzi pasti sudah gila. Aku akan suruh satpam mengusir dia. Aku cuma permen buat tantangan. Apa yang sedang dia bicarakan ini? Laerie memang tidak pernah menipu aku. Dia adalah pria tampan kaya raya. Halo, aku Feng Luoluo dari desa Fengxi. Senang bertemu denganmu. Dukungan saya. Keamanan. Lagi ngapain diam aja? Tarik dia keluar. Tunggu,
Aku juga bawa sesuatu. Iya, aku bawa mahar. Wow, dia kelihatan agak serius ya. Mungkin dia sebenarnya orang penting yang tersembunyi. Karung itu penuh dengan emas, perak, dan permata. Tak disangka aku datang ke pesta pengantin yang meriah. Masih ada pertunjukan bagus seperti ini? Haha. Ini adalah mahar yang kamu bawa. Satu kantong lumpur busuk. Bagaimana bisa itu hanya sekantong lumpur? Aku tidak salah lihat, kan? Dia malah bawa satu kantong lumpur. Haha, orang desa memang orang desa. Bawa segunung lumpur untuk menipu orang. Mengapa istana tidak segera mengusir wanita gila ini? Aku benar-benar percaya dengan omong kosongmu. Apa yang disebut sebagai mahar? Hanyalah sekantong tanah liat busuk. Buat apa diam saja? Bawa keluar. Iya, bukankah ini tanah untuk bertani? Tanah liat ini kan cocok untuk menanam buah keberuntungan. Ah, memang pantas disebut dewa tanah. Di dalamnya sudah terpikirkan tentang tanah liat. Ngapain? Naik saja. Tanah liatku ini nanti akan sangat berguna. Segera tanam mas kawin saya. Ini apa? Tidak mengenalinya, kan? Ini adalah buah rui. Bisa menumbuhkan apapun yang kamu inginkan di dalam hati. Buah rui, ya. Apakah kamu pernah mendengar tentangnya? Saya pernah mendengar tentangnya. Bisa dibilang sama persis dengan yang dia katakan. Tapi, itu semua adalah harta karun yang bahkan keluarga besar pun tidak memilikinya. Bagaimana mungkin bisa berada di tangan seorang petani? Apa perlu ditanyakan? Pasti itu petani yang mendengar omong kosong dari entah mana. Kamu datang ke sini untuk menipu, kan? Apa itu buah rui yang omong kosong? Baru 4 buah jelek saja sudah mau menipu. Semua ini benar. Kalau tidak percaya, aku akan tunjukkan padamu. Gali lubang, tanam sedikit tanah, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia bahkan memasukkan tangannya ke dalam tanah, ya ampun. Kotor sekali. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Chu. Cepat, seseorang usir dia keluar dari sini. Sepatuku. Sepatuku. Buah yang diberikan oleh Dewa Tanah pasti asli. Jika buah ini benar-benar bisa ditanam, aku akan memakan semua tanah ini. Su, apa yang ingin kamu tanam? Katakan padaku. Aku akan menanamnya sebagai mas kawin. Baiklah, kau perempuan desa yang banyak omong ini. Kalian masih terdiam saja. Apakah kalian akan menikahinya? Aku belum mengungkapkan apa-apa. Tolong, tolong. Peduli apa dengan pejabat dan bangsawan? Peduli apa dengan ribuan tahun yang akan datang? Hanya satu yang kuinginkan, cinta, mengatasi kekacauan dunia ini. Cinta abadi. Harus lebih lembut seperti air. Siapa peduli siapa? Satu tiang musim semi, seumur hidup ada cinta dan benci, terbang bersama angin dan pasir. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Wow, begitu hebat. Wow. Apakah ini pria yang aku buat-buat? Apa yang dia katakan itu benar? Orang-orang ini muncul dari mana ya? Wow, benar-benar fenom. Hahaha, pergi. Kau berani lari. Hahaha, Nona, Nona, Hahaha. Keluarga Chu ini. Mereka tidak mengenali gunung yang tinggi. Tidak bisa melihat kecantikan Anda. Tadi Anda bertepuk tangan. Sudah sangat menarik perhatian saya. Bolehkah saya menikah dengan Anda? Luoluo, saya adalah putra tertua dari Wang Group. Melihat Anda, saya merasa telah jatuh cinta dengan dalam. Orang ini hanyalah seorang aktor yang hanya memiliki penampilan. Anak muda, saya pasti akan membuatmu bahagia. Sial. Nona cantik, bagaimana dengan saya? Di bawah nama ada 5 perusahaan. Setiap perusahaan memiliki aset lebih dari 10 juta. Kamu bilang bahagia, pasti lebih rendah dari dia. Bagaimana cara memikirkannya? Apakah yang mulia perlu membuat mereka menghilang?
Kami bertiga bersedia memberikanmu satu kematian. Ada hal baik seperti ini. Asalkan kamu mau memberikan kami satu buah-buah keberuntungan masing-masing. Ini adalah wilayah keluarga Chu saya. 3 orang seperti ini, apakah tidak terlalu tidak menghargai? Nona Hong memilih putraku, Gong Cheng. Kalian bertiga di sini melamar dia. Wajahku ini mau diletakkan di mana? Kami bertiga bersedia mengalah jika anjing menggigit. Kau bahkan ingin menghabiskan 3 buah-buah keberuntungan seorang diri. Apakah kau masih ingin wajahmu itu? Yoh, wajah itu bisa dibuang ke tanah. Jangan lupa, tadi itu adalah putramu yang nakal ini. Menolak Nona Feng. Nona Feng bisa memilih siapa saja yang dia mau. Mau memilih beberapa juga boleh. Ada apa dengan tempat milik keluarga Chu? Hari ini semua biaya saya yang tanggung. Saya akan membayar 2 kali lipat. Kamu. Gong Cheng, kamu masih terdiam saja. Cepat tunjukkan perasaanmu kepada Nona Feng. Oh, ya, tunggu sebentar. Orang ini meskipun pakai seragam jenderal muda. Tapi mungkin dia cuma aktor cosplay saja. Iya, mungkin dia penyihir yang bawa uang tunai juga. Tidak menutup kemungkinan. Kamu, wanita tua ini. Dia mungkin sudah gila memikirkan pria. Kalau saja dia bilang dari awal, kan selesai. Seluruh keluarga Shen, lebih dari 50 pengawal. Masih tidak cukup untuk memuaskan seorang wanita tua berusia 40-an. Sembarang. Putri. Bunuh tanpa ampun. Kamu pikir pakai baju jenderal. Berarti kamu benar-benar jenderal. Ini adalah markas keluarga Chu. Kalau kamu bisa melawan 50 orang. Aku malah ingin coba. Bersaing dengan mereka. Apakah dia benar-benar punya kemampuan 1.100.000.000? Masih terdiam ngapain? Bersihkan dia untukku. Ternyata hanya omong kosong. Satu pukulan saja tidak bisa ditahan. Hampir saja aku tertipu. HMPH. Cuma ini. Serangan dari belakang adalah aib bagi seseorang. Kau berani menangkap tongkat listrik. Lihat saja, aku akan elektrocutemu. Ini apa? Ternyata sangat tajam. Bagaimana mungkin? Barang bagus, kalian semua ini sampah yang cuma makan nasi putih. Begitu banyak orang kalah 1 orang. Jangan buru-buru. Dan kamu. Aku menyentuh pedangku. Apakah anak ini benar-benar jenderal dari zaman kuno? Akan aku buat kamu tahu. Tidak masuk kerja. Apa akibatnya? Saya adalah satu-satunya pewaris keluarga Shen. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Shen dan keluarga Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Kekuatanmu sudah mendapatkan pengakuan dari semua orang di sini. Jangan lupa ini adalah pesta keluarga Chu. Kalau terus berbuat keributan, itu tidak tahu berterima kasih. Ayo. Fu, jangan lupa bahwa aku adalah tunanganmu. Apa itu penghakiman? Wanita yang ingin dinikahi oleh 3 orang kaya ini, apa yang bisa kau bandingkan? Aku bilang padamu, hilang dari pandanganku. Lulu, aku adalah jodohmu. Akhirnya aku mengerti. Kita berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Jika kau menikah denganku, aku pasti adalah jodohmu yang sejati. Setelah hidup 40 tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat pemandangan seperti ini. Hahaha. Nona Hong, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Ini juga hari di mana kamu menemukan jodohmu. Hari ini benar-benar hari yang baik. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan? 2 kebahagiaan datang sekaligus, hahaha. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku bersedia memberimu 1000 keping emas, 10 villa. Masih ada harta karun yang bisa kamu pilih. Berani tidak menghormati putri. Mencari mati. Aku tidak mau apa-apa. Dia berani menolak Tuan Chu. Apa dia mau memilih 3 tuan yang lain? Nona Feng, apakah kamu sudah jatuh hati pada salah satu dari kami? Sebenarnya aku tidak begitu puas dengan kalian. Hong Luo, jangan menolak tawaran baik, nanti dapat hukuman. Kamu harus berpikir matang-matang. Kamu benar-benar harus berpikir matang-matang. Apa yang aku inginkan dari keluarga? Kamu malah tidak bisa mendapatkannya. Aku sarankan kamu tetap menikah dengan ketiga dari kami. Agar kami bertiga bisa melayani kamu. Apalagi yang kamu tidak puas.
Menikahlah dengan kami. Serahkan buah keberuntungan itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami tidak ramah. Nenek Feng dengan beberapa keluarga besar kita di Jiangcheng bisa dibilang memiliki kekuasaan yang besar. Apa kamu pikir kamu punya pilihan? Siapapun yang berani menghina perjanjian akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang berani menghina putri akan dibunuh tanpa ampun. Feng Luoluo, aku mengakui. Keterampilan tempur jenderal ini tiada tandingnya. MPH, sayang sekali. Dia hanya memiliki tubuh yang kosong. Kalau kamu menikah dengan anakku, aku, keluarga Chu, bisa memberikan seluruh kekayaan 200 miliar kepada kamu. Keluarga Chu kami benar-benar bersedia mengorbankan apapun demi pernikahan ini. Saya dari keluarga Xiang, keluarga Wang. Saya dari keluarga Zhao juga sama. Berapa banyak aset keluarga kalian? Keluarga Xiang memiliki aset 10 miliar. Keluarga Wang memiliki 15 miliar. Keluarga Zhao memiliki 20 miliar. 100 miliar ditambah 150, ditambah 200, plus 250 miliar. Totalnya sekitar 600 miliar atau 700 miliar ya. Gila banget, beberapa keluarga besar di Jiangcheng. Sepertinya semuanya sudah ditaklukkan oleh wanita petani ini. Sudahlah, terlalu sulit dihitung. Sudahlah, hampir tidak bisa dihitung. Masih mau menikah dengan 4 pangeran Jiangcheng. Aku nggak pernah bilang mau menikahi mereka. Mereka yang memohon padaku. Saya bersedia menggunakan semua harta keluarga Shen sebagai mas kawin. Untuk menikahi Tuan. Putri keluarga Shen dari Haicheng ini. Hari ini juga ingin bersaing dengan Nona Feng ini. Lalu, berapa banyak harta yang kalian miliki? Kami keluarga Shen sebagai keluarga terkemuka di Haicheng memiliki total aset 300. Jadi, keluargamu lebih kaya dibandingkan mereka. Kamu ini, akhirnya Baozi mengerti sedikit. Besar kecil tetap bisa dibedakan. Aku bahkan bisa menanam jenderal. Aku tinggal menanam seorang CEO yang kaya saja. Ah, dia mau melakukan apa? Apa dia gila? Cepat, hentikan dia. Jangan biarkan dia membuang buah keberuntungan lagi. Siapapun yang berani melangkah maju lagi, akan dibunuh tanpa ampun. Perempuan jalang. Tidak mengherankan dia adalah CEO yang berasal dari buah keberuntungan. Lebih tampan dari yang saya bayangkan. Mulai. Dia kembali menyia-nyiakan satu buah keberuntungan. Benar-benar menyia-nyiakan sumber daya langka. Buah keberuntungan yang begitu berharga ini malah digunakan untuk menanam pria. Petani memang petani. Tidak punya sedikit pun penglihatan. Buah keberuntungan yang begitu berharga. Hanya dengan begitu saja bisa ditanam keluar. Ya. Seandainya aku punya buah rui. Jangan bilang keluarga Chu. Bahkan keluarga-keluarga di ibu kota pun tidak akan aku anggap. Kau yang menumbuhkan aku. Benar, seumur hidupmu hanya bisa memanjakanku seorang. Tentu saja, sayang. Ah, ngomong-ngomong, ini adalah Jenderal Xiao Chen. Dia keluar sekitar 10 menit lebih awal darimu. Halo, Presiden Grup Land Selatan, Lu 11 Nan. Ah, Grup Land. Jadi, apakah itu sangat hebat? Lumayanlah. Hanya saja dia adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di ibu kota. Lolo bilang aku yang akan menjadi jodohnya. Kalian semua, hanya boneka dari makhluk yang menginginkan keberuntungan. Ah. Bahkan jika orang ini tampak seperti jenderal. Petani ini malah menanam seorang CEO. Dia tidak mungkin sebanding dengan kekayaan 4 keluarga besar Jiangcheng, kan? Di ibu kota ada banyak keluarga. CEO, bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini tanpa alasan? Dia itu palsu. Sungguh membuang-buang satu buah rui. Hanya untuk menghasilkan sebuah cangkang kosong. Ini benar-benar terlalu boros. Terlalu boros. Usia lebih dari 40 tahun masih saja bermimpi. Membuang-buang buah rui. Kalian meragukan identitasku. Aku memiliki hubungan baik dengan semua keluarga besar di negara Daxia. Belum pernah melihat orang sepertimu. Bahkan keluarga-keluarga besar yang ada di sini. Total aset mereka juga hampir 100 miliar. Seberapa kaya pun kamu, tidak mungkin lebih kaya dari kami. Ini bukanlah ruang perjamuan mewah. Siapa yang membawa anjing peliharaan dari rumah? Kamu. Feng untaimu, kau petani bodoh. Aku sarankan kau serahkan saja buah rui itu. Di tanganmu sama saja seperti membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Ah. Mulut kotor, tamparan. Berani memukulku.
Aku adalah kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota. Presiden grup Lu, Lu Xinan. Nilai kekayaannya 1 triliun. Ah, apa? 1 triliun. Setelah ini, siapapun yang berani mengganggu istriku, Feng Luo, sama saja dengan melawan keluarga Luku. Bukankah ini kehidupan yang aku inginkan? Ada pria yang mau melindungiku dari angin dan hujan. Sekarang tiba-tiba ada 2. Ada buah yang diinginkan. Dia tidak mengharapkan kehidupan abadi dan tak terkalahkan, tapi malah terjebak dengan seorang CEO kosong di sini. Bao Tian, aku Feng Qiu Huang. Wow, kalau aku punya buah keberuntungan, aku pasti akan menjadikan diriku wanita tercantik di dunia. Bahagiaan abadi. Aku senang. Buah keberuntungan milikku. Aku mau menanamnya sesuka hati. Nyonya Hong, karena kamu menanam buah keberuntungan ini sesuai dengan keinginanmu sendiri. Lalu, sudahkah kamu memutuskan apa yang akan ditanam dari sisa buah keberuntungan itu? Belum dipikirkan. Hari ini adalah acara keluarga saya, keluarga Chu. Tidak tahu apakah Nyonya Hong tertarik untuk melepaskannya. Memberikan 1 buah rui kepada saya. Keluarga saya di Jiangcheng juga memiliki sedikit pengaruh. Silakan sebutkan harga yang Anda inginkan. Benarkah bisa menyebutkan harga sembarangan? Dalam bisnis, memang seharusnya ada tawar-menawar. Tapi saya sudah memiliki seorang CEO yang kaya raya. Saat ini saya tidak kekurangan uang. Bukan begitu. Bu Nyonya Hong, menurut saya, negara Rui bisa menghasilkan seseorang seperti Jenderal Xiao. Seorang dewa perang yang berani dan kuat. Tapi kamu menghasilkan presiden grup Lu ini, ya? Apakah itu benar atau tidak? Masih menjadi tanda tanya. HMPH, petani ya petani. Presiden keluarga Lu juga bukan sesuatu yang bisa kamu hasilkan sembarangan. Membuang 1 buah rui. Menghasilkan presiden palsu. Sendiri malah senang mengira telah menemukan harta karun. Omong kosong. Buah rui bisa menanam jenderal. Kalau aku menanamnya, presiden tentu saja benar-benar nyata. Kalau kamu bilang bodoh, kamu tidak mau mengaku. Hanya tahu menanam cowok tampan. Langsung tanam kekayaan triliunan saja, kan? Kamu sama sekali tidak tahu betapa hebatnya buah rui. Di barat daya, dia adalah presiden dengan kekayaan triliunan. Petani bodoh. Di barat daya, kamu adalah CEO dengan kekayaan triliunan, kan? Tentu saja. Kamu bilang ada ya? Ada. Aku juga bilang aku punya kekayaan triliunan. 10 menit kemudian, aku ingin melihat 10 keluarga besar datang dengan hadiah. Muncul di jamuan keluarga Chu. Sekarang, apakah kamu masih merasa aku sedang berbohong? Kamu berpura-pura apa? Kalau begitu hebat, kenapa tidak membeli istana terlarang? Saya biasanya memberi waktu hanya 10 menit kepada bawahan saya. Lebih dari 1 detik saja, itu berarti kemampuan mereka kurang. Wow, 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 pemeran CEO yang arogan ini cukup beraktingnya. Luo, jangan peduli, jangan merendahkan diri. Kamu bilang siapa yang merendahkan diri? Cukup. Bagaimanapun ini adalah tempat keluarga Chu. Kalau kalian berbuat keributan di sini, bagaimana keluarga Chu bisa menjaga muka? Keluarga Chu di kota Jiang. Oh, saya sedikit ingat. Kalian adalah cabang yang dihapus oleh keluarga Chu di ibu kota, kan? Sungguh berani. Keluarga Chu di Jiangcheng adalah cabang dari keluarga Chu di ibu kota. Dari mana datangnya kata dihapus? Itu benar. Sudah dihapus masih memanfaatkan sisa kekuatan keluarga Chu. Sungguh tidak tahu malu. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Bermain kaya sudah kecanduannya. Ayo, seseorang buat dia sadar. Xiao Chen, cepat bantu 11 Nan. Dia sekarang dalam bahaya. Yang mulia, tugas saya adalah melindungi keselamatan Anda. Keselamatannya. Tidak dalam lingkup perlindungan saya. Aduh, kalian berdua adalah hasil didikan saya. Ada apa yang perlu cemburu? Putri, jangan panik. Asalkan dia memohon langsung padaku. Aku pasti akan segera bertindak. Aku tidak peduli siapa kamu, asal berani mencemarkan nama keluarga Chu kami. Biarkan aku tunjukkan siapa yang berkuasa di dunia ini. Waktunya hampir habis. Hei, Tuan Muda, kami datang. Waktunya hampir habis. Kerja bagus. Tuan Muda, Anda tidak menyebutkan spesifikasinya di telepon. Kami hanya bisa mengikuti yang tertinggi. Datang ke Jiangcheng, keluarga Chu ini. Bukankah mereka diusir oleh Tuan Tanah? Siapa yang bilang saya akan memberikan kepada keluarga Chu? Hehe, iya,
Iya, meskipun mereka tuan tanah. Keluarga Chu juga tidak layak membuatmu datang langsung. Lihatlah hadiah ini. Orang yang ingin saya kirim adalah dia. Ini. Istri masa depan dari grup Lu. Ternyata istri ya. Syukurlah. Hadiah sudah dibawa. Jade itu berbentuk naga. Kalung mutiara sore hari. Anting-anting titanium bermata kucing. Gelang emas berukir naga ganda bermain mutiara. Aduh, aku tidak salah dengarkan. Ini semua adalah harta langka yang sangat berharga. Meskipun tidak seberharga buah keberuntungan. Tapi semuanya adalah barang berharga yang sulit didapat. Kalau mau dikasih, ya dikasih saja. Sepertinya uang malah yang paling tidak berharga. Apakah dia benar-benar tokoh besar dari keluarga Yin? Nyonya, apakah kamu masih puas dengan 100 set harta karun langka ini sebagai mas kawin? Puas. Kenapa dia punya begitu banyak harta langka? Jangan-jangan benar-benar wanita petani ini menginjak kotoran anjing. Ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah semua ini asli. Sekarang kalian pasti percaya bahwa aku punya kekayaan triliunan, kan? Aku sudah bilang kan, bagaimana mungkin presiden yang aku ciptakan hanya bisa dilihat saja. Presiden Lu hanyalah wanita petani yang tidak tahu apa-apa. Kamu pasti juga ingin bermain-main dengannya sebentar. Lalu membuangnya begitu saja. Jika Anda kesepian, Tuan Lu, saya juga bisa. Jangan samakan Luo dengan orang brengsek sepertimu yang bisa dipakai siapa saja. Bagaimana dengan tali jamnya? Sudah, haha. Saya selalu membawanya di badan. Untuk berjaga-jaga, haha. Bola datang. Luo, jam tangan ini adalah sepasang edisi terbatas Rolex di seluruh dunia. Salah satunya selalu ada di tanganku. Hari ini aku memberikan yang satunya lagi padamu. Ini melambangkan perasaanku. Ketika kamu mengenakan jam ini, hari-hari ke depan akan terkunci olehku. Sinan, kamu benar-benar baik padaku. Kamu gila? Jam tangan seharga ini. Kamu malah memakainya di tangan seorang petani yang penuh dengan kapalan. Hampir saja aku melupakanmu. Jam Rolex yang kamu pakai itu palsu. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tanda cinta yang diberikan oleh Gong Chen kepadaku. Bagaimana mungkin itu palsu? Ternyata orang yang memakai jam palsu dan pamer itu adalah kamu. Tapi itu memang sesuai dengan identitasmu, kan? Miyagi, cepat beritahu mereka bahwa jam ini asli. Chu Miyagi, kamu ngomong dong. Sales Hublot bilang stoknya sudah habis. Nanti kalau ada barangnya, aku bawa untukmu. Serius? Aku tidak mau, hahaha. Jam asli itu bagus, lebih cocok untukmu, hahaha. Maksudmu apa? Aku tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin mengucapkan selamat dengan tulus. Lolo. Asalkan kamu bahagia. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Simen, kamu benar-benar baik padaku. Wow, sangat dominan dan romantis ya. Tapi memakai jam ini tidak cocok untuk bertani. Baiklah. Aku akan segera meminta Rolex untuk menciptakan satu jam yang tidak mengganggu bertani. Baiklah. Jadi, apakah kamu masih merasa, apakah keluarga Lolo kekurangan uang? Dan kamu? Ini pesta apa dari keluarga Chu? Sutradara Zhang. Akhirnya kamu datang. Saya mewakili kepala keluarga Chu. Selamat datang di pesta keluarga Chu. Sutradara Zhang. Orang itu adalah produser dari keluarga Chu. Dia sangat menyukai filmmu. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Sutradara Zhang ternyata membiarkanku melihat yang hidup. Hai, Sutradara Zhang. Halo, nama saya Feng Luoluo. Sebenarnya aku selalu punya satu mimpi. Yaitu bisa berperan dalam filmmu. Bahkan sebagai pemeran pendukung pun boleh.
Bukan begitu. Ini kan pesta keluarga Chu. Kenapa wanita petani ini ada di sini? Jangan pedulikan dia, Zhang, dia hanya orang gila. Kamu yang gila. Zhang, tolong berikan saya kesempatan. Kamu, lepaskan. Kalau kamu suka pertunjukan saya, kan? Tapi kamu pasti tahu bahwa saya punya standar yang tinggi. Bahkan untuk pemeran pendukung. Itu bukan untuk sembarang orang, mengerti? Zhang, jangan berdebat dengan petani ini. Oh, ngomong-ngomong, Zhang Dao, apakah pemeran utama film kita sudah ditentukan? Aduh, jangan sebut-sebut. Saya ingin mengundang bintang internasional untuk berperan. Pemeran lain tidak ada yang saya suka. Lagi pula, ini kan pemeran utama. Menunggu sedikit lebih lama tidak masalah. Kekurangan pemeran utama? Ya, saya bisa mencarikan satu untukmu. Mau melakukan apa lagi? Buah Rui, tolong buatkan aku seorang bintang setara pemenang Oscar. Aduh, aku harus membuang satu buah Rui lagi. Ahbazi, ahahaha. Ahbazi. Ahaha, wajah cium ke. Kakak. Hai, cantiknya, benar-benar seperti jodohku. Lagi-lagi seorang pria. Wanita ini sepertinya sangat membutuhkan pria. Tidak heran dia seperti buah keberuntungan. Apakah wajah ini benar-benar ada di kehidupan nyata? Oh, benar. Ini adalah Jenderal Xiao Chen. Ini adalah CEO Grup Lu. Keduanya mungkin sudah muncul sekitar 10 menit yang lalu. 10 menit. Kamu adalah pemenang Oscar, Xia Yihang. Kamu bagaimana bisa di sini? SSST, jangan merusak suasana romantis ini. Aku datang ke sini karena sudah bertemu dengan jodohku. Jodohku? Ya. Maaf ya, Xia Yihang. Saya sekarang memiliki sebuah proyek. Ingin membicarakan kerjasama denganmu. Kak, menurutmu, apakah aku harus menghiraukannya? Cobalah untuk menghiraukannya. Lagi pula dia adalah sutradara besar, kita berdua. Masih ada waktu ke depan. Sutradara Zhang. Ada apa? Silakan bicara. Ming Di, saya punya naskah. Tokoh utama pria sangat cocok untukmu. Lihat apakah ada jadwal yang kosong. Kita bisa bekerja sama. Baiklah, Zhang Dao. Saya juga ingin bekerja sama dengan Anda. Bagus sekali, kita sepakat. Sekarang kita pergi menjemput tamu. Ayo, sutradara Zhang. Tentang film ini. Saya punya ide. Silakan, saya ingat. Saya ingin menetapkan pemeran utama wanita. Menetapkan pemeran utama wanita. Tapi kita sudah menetapkan pemeran utama wanita. Saat ini saya adalah aktris wanita paling berpotensi di industri hiburan. Sekarang tidak ada aktris wanita yang nilainya bisa melebihi saya. Brother Xia. Mungkin kalian belum kenal. Saya perkenalkan sedikit. Namanya Pengadilan. Juga merupakan bintang muda yang sedang naik daun saat ini. Aktingnya bagus, pasti bisa menampung peranmu. Semoga kerjasama berikutnya menyenangkan. Direktur Zhang, akhir-akhir ini saya sangat cocok dengan seseorang. Saya ingin dia menjadi pemeran utama wanita saya. Tolong bantu lihat, terima kasih. Tapi kami sudah menandatangani kontrak dengan pemeran utama wanita. Jika melanggar kontrak berarti harus membayar saya 1 miliar tunai. Denda pelanggaran bukan masalah. Sejujurnya, saya baru saja mengenal seorang bos yang bernilai triliunan. Dia akan menangani denda pelanggaran itu. Apakah kita sudah akrab? Kenapa kalian bertengkar lagi? Jangan berisik. Zhang Da, sebenarnya, akulah yang merekomendasikan pemeran utama wanita itu, Lolo. Jika dia menjadi pemeran utama,
Aku pasti akan memberikan 200% kemampuanku. Dan dengan begitu, aku dan dia akan lebih akrab. Pemeran utamaku. Aku hanya ingin berperan sebagai pemeran tambahan. Aku juga tidak bisa berakting. Kenapa takut? Yang berakting adalah aku. Aku akan mengajarkanmu. Serius? Itu sangat bagus. Aku ingin berperan sebagai pemeran utama. Lolo ingin berperan sebagai pemeran utama. Saya memiliki tim pengacara terbaik di dunia. Masalah denda pelanggaran kontrak akan saya selesaikan. Lihat, ini sudah mulai akrab. Tapi dia mengizinkan seorang petani yang belum pernah berakting untuk menjadi pemeran utama. Bukankah ini merusak reputasi sutradara? Sutradara Zhang, saya menginvestasikan 1 miliar untuk film ini. Satu-satunya permintaan adalah Lolo harus menjadi pemeran utama. Berapa banyak? 1 miliar. Bos tua. Kita tidak perlu investasi sebesar itu untuk drama modern. Saya ingin bermain dalam kostum kuno. Kalau begitu ubah menjadi kostum kuno. Saya juga ingin berperan sebagai putri perang perbatasan. Sebaiknya tambahkan elemen berat juga. Kalau begitu, 1 miliar tidak akan cukup. Sutradara Zhang, bagaimana kalau 10 miliar? Cukup. Sudah cukup, Luo Luo. Sister Luo. Jika ada permintaan, silakan sampaikan padaku. Aku pasti akan membuatkan film yang sesuai untukmu. Agar kamu menjadi yang nomor 1 di industri ini. Sutradara Zhang, aku suka kamu yang seperti ini, bodoh. Sutradara Zhang, aku awalnya mengira kamu adalah sutradara yang sangat berprinsip. Tidak menyangka kamu juga. Begitu mudah tergoda oleh uangnya. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Kamu tidak ingin seperti ini lagi, kan? Saya setuju. Orang ini dari tadi sangat berisik. Sebagai seorang aktor, dia tidak menghargai reputasinya. Sutradara Zhang. Banet saja dia. Kamu berhak apa untuk membanet saya? Saya ini bintang yang sedang naik daun. Saya mengerti. Saya akan mengatakannya sekarang. Jika ada yang berani memberikan sumber daya padamu lagi, itu berarti mereka melawan saya. Jangan putus asa. Tadi kamu bilang mau membalikan namamu, kan? Ini bisa jadi kesempatan untuk mengganti nama panggung dan debut kembali. Siapa tahu. Mungkin bisa jadi figuran. Feng Luoluo juga karena kamu. Saya akan berjuang untukmu. Aku akan berjuang denganmu. Apa yang kau lakukan pada putrinya? Tidak ada? Tidak ada. Sungguh menyenangkan. Semua ini hari ini sudah seperti mimpi yang berharga. Dengan kalian bertiga, apalagi yang aku butuhkan? Ayo, pulang. Tunggu sebentar. Masih ada yang perlu dilakukan. Lulu, langit memanggilmu ke sini. Berarti kamu adalah jodohku. Kenapa kamu rela meninggalkan aku dan pergi sendiri? Memang begitu, Dewa Tanah menunjukkan bahwa jodohku ada di sini. Dan melalui buah keberuntungannya, aku mewujudkan keinginanku. Kalau aku tidak mendengarkan dia, bagaimana kalau dia tidak senang? Benar sekali. Kalau kamu membangkang harapannya, takutnya nanti kamu tidak bahagia. Apa yang harus dilakukan jika kamu mengambil semua buah keberuntunganmu? Tapi aku benar-benar tidak tertarik padamu. Apa yang harus dilakukan? Begini. Kalau kamu bersedia menjadikan buah keberuntungan terakhir ini sebagai mahar, aku bersedia menikahi seluruh keluarga musuh. Menikahi. Ah, ini cukup menarik. Saya perlu memikirkan ini. Chu Gongcheng. Apakah kamu menganggap saya sudah mati? Membawa seluruh keluarga Chu masuk. Kamu benar-benar berani. Bukankah ayah mengajarkan kita waktu kecil? Bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan apa saja. Ah, pikirkanlah. Jika kita mendapatkan buah keberuntungan ini, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Kamu ini anak durhaka yang benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu berani menghadap leluhur keluarga Chong kita? Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, asal aku mendapatkan buah keberuntungan. HMPH, aku tidak peduli apakah keturunanku bernama Chu atau Feng. Aku akan membunuhmu hari ini. Ah. Hu Youren, cukup, Profesor Mo, sebaiknya pensiun saja. Sekarang bukan lagi zaman di mana kamu bisa berkuasa sendiri. Sekarang saatnya kamu menyambut masaku. Ini kamu mau menghancurkan keturunanmu sendiri, ya? Jangan ribut lagi. Lulu, bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Asalkan kamu setuju aku menjadi menantu. Apakah semua ini bukan lagi urusan keluarga Feng kita? Aku tidak pernah bilang aku akan setuju denganmu. Apa yang kamu katakan? Aku hanya berkata, pertimbangkanlah.
Aku juga tidak bilang akan menyetujui kamu. Dan aku pikir tentang jodoh ini, tidak bisa terburu-buru. Mungkin Dewa Tanah salah paham. Tanya dia di rumah saja. Lulu, apakah mungkin? Dengan begitu banyak jodoh, tidak mungkin jodoh Lolo hanya bisa jadi milikku. Berani merebut putri dariku. Tanya dulu apakah pentungan di tanganku besar atau tidak. Saya sudah mengirimkan kantong emas keluarga Chu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang dimiliki keluarga Chu? Keluarga Chu adalah keluarga terbesar di Jiangcheng. Selain aset 25 miliar yang terlihat, masih ada lebih dari 50 miliar lainnya. Tapi saya sudah punya seorang CEO bernilai triliunan. Berlatih tinju selama 5 tahun, meningkatkan kesehatan dan kekuatan. Saya akan melindungimu. Jadi, apakah kamu bisa mengalahkan Xiao Chen? Aku adalah pemuda yang diakui paling tampan di Jiangcheng. Oh, orang di depanku ini adalah bintang internasional. Dia sangat setia. Tidak seperti kita yang setiap hari berpesta dan makan. Apakah aku begitu tidak berharga di matamu? Maaf, mungkin aku terlalu tinggi untukmu. Memang sedikit meremehkanmu. Sampai jumpa. Berhenti. Ada apa lagi? Wang Luoluo, kamu berulang kali menghina keluarga Chu saya. Apakah benar keluarga Chu saya tidak bisa mengatasi kamu? Ayah, kali ini apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan buah rui ini. Anak yang tidak berbakti, diam kamu. Ini adalah jamuan berkah dari leluhur keluarga Chu kami. Benar. Meskipun segel ini telah mengalami pengikisan oleh waktu, energi yang terkandung di dalamnya hanya bisa membangkitkan sekali lagi. Nenek moyang keluarga Chu. Untuk mendapatkan buah keberuntungan ini, semua pengorbanan itu sangat berharga. Aku bisa merasakan, energi yang terkandung dalam segel ini sangat kuat. Bahkan kamu pun tidak bisa menghadapinya. Energi dalam segel ini sudah melampaui batas manusia. Tak disangka, keluarga Chu ternyata memiliki harta karun seperti ini. Simbol panggilan leluhur dalam tanda panggilanmu akan mengorbankan nyawa anggota keluarga Chu kami. Tak disangka kamu rela berkorban besar demi membantuku. Untukku, kamu rela berkorban sebesar ini. Ahahaha. Untukmu, bagaimana mungkin aku akan membuang nyawaku demi orang seperti kamu ini? Aku tak akan melakukan itu. Fu Hongchang, aku selalu tidak mengerti. Kamu jelas anakku. Tapi sama sekali tidak mewarisi kecerdikan dan kedalaman pikiranku. Sekarang aku mengerti. Makna keberadaan si sampah ini adalah untuk momen ini. Ayah. Anakku yang baik. Keluarga Shu akan mengingat kontribusimu. Tidak baik jika benda jahat ini benar-benar dipanggil. Akan membawa malapetaka bagi makhluk hidup. Ya, hati-hati. Kapan sekarang, kakek? Sekarang sudah tidak ada dinasti. Ini tahun Masehi. 2025. Kau tahu bahwa aku hanya bisa dibangkitkan sekali lagi. Mengapa kau ingin membangkitkanku? Apakah setelah 1000 tahun, keluarga Chu kita sudah jatuh? Tidak ada. Keluarga Chu semuanya baik-baik saja. Hari ini aku memanggil leluhur untuk bangun. Iya. Buah rui muncul di dunia nyata. Buah rui. Di mana? Di tubuh wanita ini. Leluhur. Dia juga menggunakan buah rui untuk membantu membentuk 3 sekutu. Kakek. Saya benar-benar tidak bisa melawan kekuatan buah rui. Karena itu saya mohon Anda untuk turun tangan. Hei. Tahu bahwa rui tidak realistis. Tetap saja tidak memilih cara. Berikan buah rui padaku. Saya akan membuatmu menyerah. Wu Gongcheng sekarang seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Bukan orang yang berbeda. Dia sekarang bukan lagi Chu Gongcheng. Chu Gongcheng benar-benar licik. Bahkan anaknya, nyawanya tepat ditukar dengan leluhur keluarga Chu.
Artinya sekarang Chu Gongcheng adalah leluhur keluarga Chu. Benar, leluhur ini memiliki aura jahat yang sangat kuat. Seharusnya dia menggunakan metode yang sangat kejam untuk mengurung kekuatannya dalam segel ini. Lalu bagaimana, Lulu? Jangan panik, kami akan membantumu. Cepat tanam buah keberuntungan terakhir. Hanya dengan begitu, bisa membuat nenek moyang keluarga Chu benar-benar musnah. Baiklah, aku akan langsung menanamnya. Jangan sentuh, buah keberuntungan terakhir milikku. Kita harus naik sekarang. Kalau bahkan Xiao Chen tidak mampu menahan, kita naik saja, mencari kematian. Kamu punya kekuatan super, ya, kejadiannya tiba-tiba, tidak ada waktu. Menarik. Xiao Chen, jangan lihat, yang berikutnya adalah kamu. Aku memberimu satu kesempatan. Katakan padaku rahasianya. Aku akan membebaskan kamu dan 3 sampah itu. Turun. Aku pasti tidak akan memberikanmu kepada monster tua itu. Mati terlalu mudah. Aku membuatmu meminta mati. Tidak bisa menatap mataku. Biarkan kamu terpuruk selamanya dalam kegelapan. Kakak Lulu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku akan melawanmu. Sungguh tidak jelas. Ruo Rui. Aku menanamkan sebuah vas yang sama sekali tidak berguna ini. Benar-benar bodoh sekali budak itu. Kamu mau apa? Kekayaan atau kekuasaan? Aku punya kekayaan triliunan. Cukup untuk keluarga Chu bertahan seumur hidup. Asalkan mereka membiarkan kami pergi. Semua ini milikmu. Tentu saja aku tidak akan bermain-main dengan nyawaku sendiri. Kekayaan triliunan itu. Kamu harus mengerti. Di era ini, uang bisa melakukan banyak hal. Di setiap zaman, uang bisa melakukan banyak hal. Jadi, kesepakatan. Kau harus tahu bahwa uang tidak akan pernah bisa membeli. Hanya umur yang tak terbatas, yang bisa mendapatkan segalanya di dunia ini. Aku ingin membuat pengusaha menjadi selebriti dunia. Karena ada hasil. Pasti ada hasil. Aku pasti akan merebut pohon itu. Seumur hidup hanya menjaga tanah ini. Aku tidak percaya kamu bisa menanam emas dari tanah ini. Ayah. Ayah, kita serahkan. Tanah ini saja. Tidak usah bertani lagi. Jangan bertani lagi, burung beo. Kamu harus mengerti. Tanah ini tidak akan menumbuhkan emas. Tapi tanah ini bisa menumbuhkan sesuatu yang lebih berharga dari emas. Lebih berharga dari emas. Ayah, ini adalah sebidang tanah. Kamu sebenarnya berpegang pada apa? Tanah adalah akar manusia. Lolo, keluarga kita 3 generasi semuanya petani. Tanah ini telah menghidupi 3 generasi keluarga Feng kami. Bahkan di saat-saat yang paling sulit. Tanah ini tidak pernah mengecewakan keluarga Feng kami. Ini adalah tanah warisan saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerahkan tanah ini. Nanti ketika kamu besar, kamu juga harus bercocok tanam di tanah ini. Saya tidak mau bertani. Saya mau jadi karyawan kantoran, bukan petani yang tepat. Apa yang salah dengan petani? Petani seharusnya merasa bangga. Lihatlah beras yang kita makan. Semua berasal dari tanah. Petani, kamu harus ingat. Hanya dengan tanah, kita punya rumah. Ayah. Di kota memang tidak semenarik bertani. Ayah, apa yang kamu katakan semuanya benar.
Kamu gila? Di umur segini masih berteriak ayah kemana-mana. Iya, kalau begitu. Ya, aku memang. Akhirnya, aku tetap datang juga. Siapa yang berani sekejam itu memanggilku ke sini? Itu adalah Xiao Luozun. Apakah kamu mengenal aku? Silakan kembali, penguasa iblis yang kecil. Setelah 1000 tahun, bisa melihat daging ibu dan anak. Sungguh suatu kehormatan. Sudah 1000 tahun, bukan? Untuk berterima kasih kepada penguasa iblis yang telah menjaga keluarga Chu, meninggalkan cara untuk menyimpan jiwa. Keluarga Chu bersedia untuk terus menjadi pelayan bagi penguasa iblis, berbagi kemakmuran dan kejayaan. Ada apa? Hanya seorang petani yang tidak tahu tinggi langit dan dalamnya bumi. Tak tahu peluang apa yang bisa mendapatkan 4 buah keberuntungan. Dengan buah keberuntungan menanam 3 pria. Ini tidak. Membuang-buang sumber daya langit. Buah keberuntungan ini. Justru buah keberuntungan kembali muncul di dunia. Kesempatan untuk menguasai dunia pun tiba. Ternyata karena di dalam buah keberuntungan, dewa diri ini bisa kembali ke dunia nyata. Kuatan tak terbatas dari sang iblis ini. Kita pasti bisa berisik. Apa yang terjadi padanya? Dia telah menghabisi orang jahat. Orang jahat itu menggunakan siksaan yang menyiksa hati. Pasti saat ini dia sangat menderita. Sangat. Kamu bisa membencinya. Melukai. Hanya seorang wanita kasar. Aku bertanya mengapa hal ini terjadi. Aku akan memenuhi panggilan yang diinginkannya. Tentu saja aku harus membantunya menyelesaikan masalah di depannya. Karena masalahnya adalah, maka kamu harus menghilang terlebih dahulu. Aku tidak rela. Seorang wanita yang tampak jelek bisa memiliki hati yang begitu murni. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa dirimu yang sebenarnya. Ah, ini adalah kamu yang terus-menerus menyakitiku. Kau wanita berhati ular dan skorpion. Sama sekali tidak layak memiliki wajah seperti ini. Kau mau melakukan apa padaku? Jangan ah. 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 Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Sama sekali. Kau ingin melakukan apa dengan tuan itu? Apa kau gila? Nenek moyang keluarga Chu, kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dia baru saja menggunakan satu isyarat untuk menghabisi leluhur keluarga Chu. Saya kasih tahu kamu, jika kamu masih ingin tinggal di dekat Luoluo, maka diamlah yang baik. Sebelumnya aku masih bisa bersaing dengan kalian berdua. Sekarang setelah Raja Iblis ini muncul, kita hanya bisa mulai dari posisi kedua. Siapa kamu? Saya di mana? Nama saya Yan Shuxing. Saya suamimu. Sekarang kamu sudah aman. Kenapa kamu tampak begitu tampan? Itu suamiku. Ternyata jodoh yang dikatakan Dewa Tanah adalah kamu. Saya bilang Dewa Tanah mengirim saya. Bagaimana mungkin ini? Biar si sampah Chu Gongcheng jadi pendukungku. Ternyata tujuannya agar Chu Gongcheng bisa menarik perhatianmu. Aku selalu menantikan calon suami yang sesuai harapan. Yang bisa berdiri di atas awan keberuntungan sebagai pahlawan. Meskipun kamu berpakaian hitam, tapi kamu bisa mengalahkan nenek moyang keluarga Chu. Berarti kamu pasti juga pahlawan. Haha. Aku. Kenapa rasanya? Aku berubah. Kakak, coba lihat dirimu sendiri. Jangan terlalu terkejut ya. Ini terlalu bagus banget. Wajah tercermin dari hati. Ini adalah gambaran dari dalam hatimu.
Lolo, di mana Lolo? Kenapa dia tidak di kamar? Dia kemana? Dia tidak akan menghilang, kan? Aku bilang sama kamu, kalau Luo-Luo sampai menghilang, aku akan berjuang habis-habisan. Akan berjuang habis-habisan. Kalau kamu tidak mengubah sifat ributmu ini, aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Tenang saja, Luo-Luo tidak akan diam. Seharusnya aku yang melakukan hal-hal seperti ini. Tapi dia tidak mau, harus menanam sendiri. Kalian tahu apa? Ini adalah yang paling nyata. Hai. Tuan MU, Tuan MU. Ini adalah laporan darurat dari saya. Cicipi kue keras tentara perbatasan yang dibuat ulang ini. Aduh. Lolo, ini daging sapi 3 bintang Michelin. Beberapa orang seharusnya mengerti bahwa makanan babi tidak layak disajikan. Kakak. Kakak, semua ini terlalu berminyak. Ini jus seledri dan wortel yang aku buat khusus untukmu. Cicipi. Sup Snow Lotus dari dunia sihir bisa awet muda 1000 tahun. Jauhkan tanganmu. Kakak, kamu galak banget. Aku tetap mau makan mentimunku saja. Mengapa? Mentimun tidak mengenyangkan, lebih baik makan kue saja. Ini tidak bisa begitu saja. Tidak bergizi. Lolo, makan daging sapi saja, aku beri makan kamu. Pengaturan. Aku tidak sengaja. Aku ganti rugi makan ini untukmu. Tambah WeChat untuk transfer. Mau mati. Semua diam. Haha, aku pergi cuci mentimun buatmu. Baru dipetik, segar banget, aku pergi cuci. Saya datang, saya datang, saya datang, berikan saya, berikan saya, berikan saya. Sudah, saya sudah mengatur 10 pengasuh. Untuk merawat saya sepanjang waktu, termasuk makanan dan kebutuhan sehari-hari. Seharusnya mereka sudah sampai. Saya sudah mengusir mereka semua. Saya tidak mengizinkanmu. Bising. Kalau kalian masih berisik, saya akan mengusir kalian semua. Raja Iblis sepertinya sudah lupa. Ini rumah saya. Lalu bagaimana? Terlalu bebas, terlalu boros. Kakak, tidur sendirian pasti takut, kan? Aku akan menemanimu. Aku bisa menyanyikan lagu yang baru aku pelajari untukmu. Dengan suara sumbangmu, orang mati saja akan terbangun. Lele, coba airplug ini, sangat kedap suara. Terbatas hanya 3 pasang di seluruh dunia. Putri, saya akan menjaga malam untukmu. Saya jamin semua makhluk halus tidak akan bisa mendekatimu. Jika ada yang harus diusir, usir saja. Besok masih harus mencabut rumput. Luo-luo, ilusi ini. Jika tidak suka, bisa diganti. Semua keluar dari sini. Yeshusing, matikan efek khusus ini. Tutup ini. Putri, saya akan berada di depan pintu. Jika ada yang perlu, silakan perintahkan kapan saja. Bangun. Kakak, di luar sangat dingin. Luo-luo, apakah kamu kedinginan? Aku akan segera memanggil orang untuk memasang pemanas lantai. Hanya 10 menit. Kalau kamu merasa berisik, aku akan buat mereka semua menghilang. Besok pagi ada rapat di ruang tamu. Kakak, rapat apa? Rapat pertemuan penggemar. Hahaha. Saya akan menetapkan aturan untuk kalian. Sekarang cepat kembali tidur.
Siapa yang tidak tidur? Akan dimasukkan kembali ke dalam panci. Ham-ham. Ayo rapat. Keluar sana. Saya sudah memikirkan. Jika terus begini, ini bukan solusi. Kita buat jadwal saja. Supaya semua orang diuntungkan. Senin dan Rabu, Tuan Lu akan menemani aku jalan-jalan. Kalau hari Selasa dan Kamis, bagaimana kalau Xiao Chen membantu aku bertani? Aku bisa menghangatkan tempat tidur, menemani tidur, dan menonton drama. Kamu bertanggung jawab untuk menutup mulut dari Senin sampai Minggu. Lolo, hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa aku berencana membawamu ke sebuah jamuan makan malam. Yang Mulia Putri, saya mengajukan permohonan menjadi pengawal pagi setiap hari. Beberapa orang lemah tak berdaya. Tak bisa melindungi Anda sepenuhnya. Saya juga bisa melindungi kakak. Perlindungan saya sudah mencakup area 1 kilometer di sini. Apa perlunya kalian yang hanya orang biasa ini, HM? Selama kalian berempat tidak berbuat onar, saya tidak akan menghadapi bahaya. Bagus. Rencana hari ini sudah saya pikirkan dengan baik. Bagaimana kalau kita semua bercocok tanam bersama? Luo-luo. Di luar matahari begitu terik, jangan sampai kamu kepanasan. Begini saja, saya akan segera meminta asisten untuk mengatur tim pertanian terbaik untuk datang. Mereka memiliki cara penanaman yang paling ilmiah. Dipastikan bisa membuat tanahmu. Urusi urusanmu sendiri. Tanahku, aku ingin menanamnya sendiri. Kakak. Kulit saya sangat sensitif. Kalau saya jadi hitam, bagaimana jika kakak tidak suka? Begini saja. Hari ini adalah yang terbaik di ladang. Bagaimana kalau besok saya kencan dengannya seharian? Tidak ada yang bisa menyembuhkan kalian. Biarkan saya lihat seberapa baik kalian bekerja. Ah. Wah, Tuan. Saya sudah membantu Anda membersihkan semua rumput liar. Saatnya menanam biji. Apa itu gulma? Itu bibit tomat yang baru saja saya tanam 2 hari yang lalu. Ah. Kau ini tidak mengasah pedang, tidak akan bisa digunakan. Hei. Segera kirimkan pupuk organik terbaik dari Swiss untukku. Harus sampai dalam 3 jam. Jangan bilang tidak bisa melakukan hal sekecil ini. Tuan Lu. Mau naik kelas 1 saja. Halo. Hari ini hari pertama aku dan kakak menjalani kehidupan desa. Kakak tersenyum dong. Kalian lihat apa yang dilakukan Yan Shukin. Bumi, langit, kuning. Tuan tanah cepat tangan. Tidak boleh menggunakan sihir untuk curang. Kakak Luo-luo. Tuan, ini adalah obat penurun panas yang saya buat untuk Anda. Minumlah, cepat sembuh. Tidak usah, saya baik-baik saja, kakak. Kakak, kamu membuatku terkejut. Kamu tiba-tiba pingsan, aku hampir khawatir setengah mati. Kalau terjadi sesuatu padamu, apa yang harus dilakukan sia-sia, kakak? Kakak, tahan sedikit lagi. Siapa tahu nanti. Segera panggil tim medis terbaik untuk datang. Dalam 10 menit aku harus membuat dia langsung demamnya turun. Apa yang dipasang-pasang? 10 menit untuk menipu Huatuo. Semua salahku karena aku tidak merawatmu dengan baik. Sekali magic darah, semua penyakit hilang. Oke. Lebih baik datang saja. Kamu siapa? Aku muridnya yang memberinya buah sayap perak. Tuan Iblis bingung. Bagaimana tubuh manusia biasa bisa menahan darah iblis? Lihat. Apa ini? Apa ini? Cairan iblis. Zi muncul ke dunia.
Pasukan pengejar dari langit akan datang. Mengapa bisa begini? Aku tidak pernah mengambil darah hati. Orang biasa harus mengambil darah hati Raja Iblis untuk menunjukkan keanehan. Tapi kamu dan Luo-Luo memiliki takdir yin dan yang. Energi yang mengalir di ujung jari juga bisa menunjukkan keanehan. Apakah putri sekarang dalam keadaan baik-baik saja? Kamu ngomong apa sih? Bikin aku panik. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Luo-Luo menggunakan buah rui untuk mengatur jodoh, itu sudah melawan takdir. Langit pasti akan menurunkan hukuman. Tapi Raja Iblis sangat kuat. Selalu bersembunyi dengan baik. Kini segel iblis muncul. Luo-Luo akan segera ditemukan. Ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Apa yang salah? Sebenarnya tidak ada yang salah, sama sekali. Tapi Luo-Luo secara tidak sengaja menggunakan biji buah keberuntungan untuk menghasilkan mereka bertiga. Karena dia yang menanamnya, tentunya juga takdirnya. Jadi maksudmu, kita berempat semuanya termasuk dalam baik dan jahat. Sudah sampai kapanpun, kamu masih sempat membicarakan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan taktik lembut. Luo-Luo akan segera sadar. Bagaimana urusan di dunia surga? Aku juga tidak tahu. Aku tidak peduli dengan dunia surga atau dewa. Jika ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Lele, kamu sudah bangun. Kakak, kamu membuatku terkejut. Kamu sudah lebih baik. Apakah ada yang tidak nyaman? Putri, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan bubur untukmu. Kalian. Siapa kalian? Putri ini lupa ingatan. Kakak, kamu tidak ingat aku. Kalian siapa? Mengapa di kamar saya? Ah, ini bukan kamar saya juga. Ah, kalian datang untuk menculikku. Saya tidak punya uang. Kalau tidak, kalian perkenalan diri lagi saja. Saya, Xiao Chen, adalah seorang jenderal, dan juga pengawal setia kamu. Kakak, saya adalah bintang internasional. Saya punya banyak penggemar. Saya memiliki kekayaan triliunan. Semua akan saya habiskan untukmu. Saya adalah Raja Iblis. Ah. Saya tahu. Kamu ingat? Percaya kamu, kepala besar. Saya biarkan kamu berjalan jauh. Saya biarkan kamu jadi bintang besar. Saya biarkan kamu cosplay. Apa itu Jenderal Iblis? Saya juga Ratu Dewi. Kalian berempat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kamu adalah Dewa Tanah. Kamu ingat aku. Tentu aku ingat kamu. Kamu pasti aku gali dari tanah, kan? Bukankah kamu membantu aku mencari jodoh? Lalu, kenapa kita di sini? Dia masih ingat kejadian sebelumnya. Ya. Ingatan dia hilang setelah munculnya buah rui. Buah keberuntungan. Buah keberuntungan apa ini? Hai. Kamu semua kenal para perampok ini, kan? Penampilan mereka begitu tampan. Apakah jodohku tercatat di sini? Itu hebat sekali. Cepat beritahu aku siapa dia. Haha. Kalau begitu, pilih saja salah satu dari mereka. Tapi hanya bisa memilih satu. Berani sekali kamu. Siapa yang berani di istana melakukan sesuatu? Dewa kecil. Tidak tahu diri. Ah. Putusan, jangan terburu-buru. Bolehkah saya menjelaskan terlebih dahulu? Murid, sebagai penjaga satu daerah, sembarangan memberikan 4 buah rui kepada seorang manusia biasa. Kini dia tidak hanya mengganggu garis jodoh, tapi juga memanggil Raja Iblis. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Aku tahu kesalahanku. Namun, aku juga melakukan ini untuk membalas budi. Mengapa demikian? Pohon rui tumbuh di bawah tanah, tepat di tanah milik keluarga Feng. Nenek moyang Feng Luoluo pernah berjanji denganku. Generasi demi generasi menjaga tanah itu. Beratus-ratus tahun keluarga Feng tidak pernah mengalami kegagalan. Orang tua yang sudah renta ini, untuk membalas budi, baru berinisiatif sendiri. Berikan buah rui kepada Feng Luoluo. Karena ini adalah balas budi. Seharusnya,
Itu bisa dimengerti jika kamu berperasaan. Tapi mengganggu jodoh orang. Aduh, jodohnya sebenarnya adalah Chu Gongcheng. Kamu pasti tahu. Aku tahu. Aku juga ingin menyatukan pernikahan ini. Tapi, anak muda dari keluarga Chu ini memang tidak dapat diandalkan. Sudahlah, semuanya sudah sampai di sini. Chu Gongcheng sudah meninggal. Jodoh pasti akan terhubung kembali. Tapi kalian mengabaikan aturan langit, maka harus dihukum. Garis takdir terhubung kembali. Tanda sihir akan menghilang. Tapi garis takdir hanya bisa menghubungkan satu orang dari kalian. Saat tanda sihir menghilang, ingatan dia secara alami akan bangkit. Saya memberi kalian waktu 7 hari. 7 hari untuk mengembalikan segalanya ke keadaan normal. Tuan Kaun, harap berhati-hati. Kenapa ini hilang lagi? Oh iya, benar. Di mana jodohku? Luo. Bisakah kami diberi kesempatan untuk secara resmi mengejar kamu? Kami jamin. Kali ini adalah kompetisi yang adil. Apakah kamu mau? Gaun ini, Luo, adalah yang aku minta desainer Prancis buat semalaman. Sangat cocok untukmu. Memang terlihat bagus. Hanya sedikit terlalu terbuka. Kalau sudah terbiasa, tidak masalah. Hanya yang paling mewah yang layak untukmu. Wow. Lolo, aku tahu kamu tidak suka membuang-buang. Jadi aku juga tidak berlebihan. Ayo. Baby, I'm falling head over heels, looking for ways to let you know just how I feel. I wish I was holding you by my side. I wouldn't change a thing, 'cause finally it's real. Lolo. Semoga kamu tidak menganggap aku terlalu sederhana. Segalanya milikmu. Apakah kamu mau bersamaku? Lolo, kamu sedang mendengar. Lolo. Itu. Aku rasa kamu cukup baik. Tapi aku mau lihat dulu beberapa pria lain. Ambil keputusan lagi. Kamu masih menunggu. Saya masih menunggu. Yang Mulia Putri, aku hebat, kan? Sangat hebat. Dia sama sekali bukan tandinganmu. Kalau kamu punya waktu, bisa ajari aku 2 jurus. Dengan begitu, aku tidak akan takut bertemu orang jahat. Asalkan aku ada di sini, kamu pasti tidak akan terluka sama sekali. Maaf, bro. Bolehkah saya minta WeChat-mu? Maaf. Di hati saya hanya ada nanas. Tampaknya cukup tampan, tapi kenapa bicaranya begitu tidak mainstream? Bodoh. Kakak, hari ini tidak akan ada yang mengganggu dunia kita berdua. Ini adalah konser pribadi yang saya adakan khusus untukmu. Ini hanya untukmu saja, ya?
情也真，我的爱也真。 Kakak, sebenarnya aku cukup iri sama mereka bertiga. Iri sama mereka. Kenapa? Aku merasa aku tidak sebaik mereka dalam apapun. Xiao Chen punya kemampuan untuk melindungimu. Sekarang punya kekayaan triliunan. Yan Shuxin apalagi, tidak perlu diragukan lagi. Dia sangat kuat dan selalu melindungimu di saat-saat penting. Sedangkan aku, selain menyanyi dan berakting, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ingin mengajakmu bermain pun takut diabadikan. Membuatmu repot, kakak. Kenapa kamu bilang begitu? Di mataku, kamu juga istimewa. Dan banyak orang menyukaimu. Jangan pernah bilang begitu lagi. Ya, mengerti? Benarkah, kakak? Jadi kamu beritahu aku. Apakah ada kemungkinan kamu memilihku? Aku. Tidak apa-apa, kakak. Aku akan terus berusaha. Sudah, jangan bahas itu lagi. Kakak, kamu mau nyanyi lagu apa? Aku bisa nyalainnya. Mau tidak? Kenapa kamu bawa aku ke sini malam-malam ini? Sekarang mau bajak tanah. Lulu, tutup matamu. Sudah, buka mata. Bunga yang sangat indah. Ini disebut apa? Bunga ini bernama cahaya malam. Ini adalah bunga yang hanya ada di dunia iblis. Butuh 100 tahun untuk mekar. 100 tahun? Jadi kapan kamu mulai menanamnya? Luo. Apakah kamu suka? Tentu saja suka. Aku belum pernah melihat bunga seindah ini. Selama kau suka, itu sudah cukup. Apa yang terjadi ini? Dia juga punya nama lain. Dikenal sebagai bunga malam. Yang asli telah menggunakan 3 bagian dari kekuatan untuk menciptakan ini. Bunga ini mekar hanya sekejap. Inilah takdirnya. Seperti hati yang asli. Untukmu. Aku bersedia membakar semua. Mu Shuxing, kamu gila. Menghabiskan 30% kekuatan hanya untuk membuatku melihat satu bunga. Kenapa kamu begitu bodoh? Lolo. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Asalkan kamu bahagia. Itu sudah cukup. Anak laki-laki. Orang itu datang. Biarkan dia masuk. Tidak ada orang lain di sini. Jangan menutupinya begitu rapat. Tuan Tua Chu. Semoga sehat selalu. Nona Shen. Tanya saja kepada anak bodoh itu. Sekarang kita sama-sama berada dalam satu jerat. Keluarga Chu sudah runtuh. Saya juga sudah menjalani penghakiman. Sekarang seluruh lingkaran mengecam saya. Perusahaan manajemen bahkan ingin memutus kontrak saya. Semua ini karena wanita jahat itu, Feng Luo. Luo. Oh. Yang benar-benar menghancurkan kita adalah kekuatan buah rui. Jika tidak ada buah rui, wanita itu hanya seorang petani yang mengolah tanah. Lalu, apa rencanamu? Karena ini adalah transaksi. Lebih baik, mari kita lihat apa yang kau bawa untukku. Rubah tua. Kau memang lebih pintar daripada anak bodohmu. Apa rencanamu? 4 suami untuk 1 wanita.
Itu memang ide yang bagus. Xia Yihang. Bocah sialan itu. Membuatku kehilangan segalanya. Aku ingin dia merasakan rasa jatuh dari awan ke neraka. Biarkan para penggemarnya menenggelamkannya dengan ludah. Kamu bilang barang-barang ini di tanganku. Cukup untuk membuat cerita yang sangat menarik, kan? Kamu memang punya beberapa cara. Tapi, pandanganmu masih belum cukup jauh. Ini baru langkah pertama. Harus mengacaukan air. Biar Feng Luoluo bingung dan pusing. Lingkaran perlindungan di sekitarnya akan mulai retak. Kita baru punya celah untuk menyerang. Kamu. Silakan lakukan saja. Sisanya terserah. Serahkan kepada saya. Tenang saja, Tuan Chu. Akting sudah menjadi keahlian lama saya. Hei. Hehehe. Maafkan saya. Sudah membuat semua khawatir. Hari ini, meskipun berisiko dibunuh untuk menyembunyikan kebenaran, saya tetap harus memberitahu kalian tentang keberhasilan besar ini. Saya dan Xia Yiheng sebenarnya sudah menjalin hubungan rahasia selama ini. 3 bulan yang lalu. Aku menemukan bahwa aku hamil. Tapi dia seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Memintaku untuk menggugurkan anak. Dan ingin putus denganku. Tapi aku tidak rela. Aku pun mengikutinya. Tak disangka aku menemukan ini. Ini belum seberapa. Hanya karena aku menemukan rahasia mereka. Xia Yiheng bahkan berkolaborasi dengan sutradara untuk menjatuhkanku. Tapi kalian lihat ini. Xia Yiheng. Kamu demi wanita yang tidak setia itu. Apa kamu ingin membunuhku? Aku akan memenggalnya. Kembali. Pakai sedikit akal. Ini ada yang membeli trending topik. 2 jam membakar beberapa juta. Apakah pengadilan punya uang sebanyak ini? Dia bahkan memakai Rolex palsu. Apa mungkin? Benar-benar ada yang belum mati. Sekarang yang paling mendesak adalah bagaimana menyembunyikan ini dari Luoluo. Selesaikan masalah ini. Serahkan padaku. Tuan Su. Apa rencananya? Tentu saja. Dengan cara mereka. Balas dendam terhadap orang tersebut. Kepala Lu, sesuai perintah Anda. Semua skandal hitam saat pengadilan sudah dirilis secara menyeluruh melalui berbagai saluran. Termasuk dia yang dulu pernah tidur dengan investor. Menjatuhkan tuduhan kepada aktris sekelompoknya hingga wajahnya rusak, dan lain-lain. Saat ini, semua entry yang masuk 10 besar di trending topik adalah berita hitamnya. Trending topik Mister. Xia juga sudah dihapus. Bagus. Pencarian panasnya selalu ada selama 24 jam. Berapa banyak uang yang dihabiskan tidak masalah. Baiklah. Laki-laki Green Tea, sekarang giliranmu siaran langsung. Kamu tidak mungkin punya penggemar sebanyak dia. Beberapa uang receh itu tidak ada artinya. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu yang sebenarnya hebat. Maaf telah menggunakan sumber daya publik. Tapi ada beberapa hal yang harus aku jelaskan sendiri. Tentang nona pengadilan dalam siaran langsung. Terhadap tuduhan tidak benar mengenai saya dan nona Feng Luoluo. Saya di sini menyatakan dengan tegas. Saya dan nona pengadilan tidak memiliki hubungan romantis. Apalagi yang disebut-sebut tentang kehamilan dan paksaan untuk menggugurkan kandungan. Terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saya. Tim pengacara saya akan menuntut hingga tuntas. Selanjutnya, saya ingin membahas Nona Feng Luoluo. Saya sedang serius mengejarnya. Video yang direkam oleh Nona Hakim adalah saat saya mengungkapkan perasaan saya padanya. Hanya itu saja. Dia tidak mengganggu hubungan apapun. Dia memang dikelilingi oleh banyak orang hebat. Saya hanya salah satunya. Tapi kami semua mengejar dia dengan cara yang terbuka. Kami menghormati pilihannya.
Akhirnya, saya ingin dengan serius meminta maaf kepada para penggemar saya. Telah membuat kalian khawatir. Tapi orang yang saya suka, saya pasti akan melindunginya. Di masa depan saya akan menciptakan karya yang lebih baik. Sebagai balasan untuk kalian. Hahaha, baiklah. Bermain dengan baik. Ketika saya memberi penghargaan, ini adalah ungkapan perasaan yang tulus. Oke. Apakah masih perlu melakukan sesuatu? Selanjutnya, tunggu dan saksikan pertunjukan yang bagus. Ayo. Sia-sia. Apakah kamu selalu melakukan hal seperti ini? Bukan hanya tidak melukai mereka, tapi juga merugikan dirimu sendiri. Apakah ada orang yang mengatakan padamu untuk menyerahkan urusan selanjutnya? Siapa yang menyebarkan aibku? Apakah kamu berpikir untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberang? HMPH. Bodoh. Kamu tidak layak untuk aku turun tangan sendiri. Penghakiman. Kamu sudah tidak berguna bagiku. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, bagaimana menghadapi gugatan dan ganti rugi yang besar. Negara Rui. Feng Luoluo. Dan pria-pria mengganggu itu. Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Tidak mungkin. Katakan padanya. Rencananya dimajukan. Apapun caranya. Harus bawa wanita bernama Feng Luo itu ke sini. Hidup atau mati. Imbalan. 2 kali lipat. Benar. Opini publik berbalik. Iya, sial. Tapi orang Cu itu, anjing lamanya. Mungkin berhenti begitu saja. Baru saja dia pakai sebuah rekening rahasia di luar negeri. Transfer 10 juta ke rekening lain. Itu seharusnya uang terakhir dia. Sepertinya dia mau melawan sampai titik darah penghabisan. Jika ibu datang, aku pasti akan membuat bajingan itu tidak kembali. Ada nada yang agak menjijikan. Bukan orang biasa. Jenderal dan Raja Iblis ada di sini. Tak perlu khawatir, tenang saja. Aku akan selalu menjaga putri. Jangan biarkan Lulu sendirian di kamar. Ayo pergi. Siapa kamu? Lepaskan putri. Atas perintah putri, akan mati di kegelapan. Bos Iblis. Sepertinya informasi ini benar. Tanda iblis ini adalah celahmu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menggunakan 1% kekuatanmu, kan? Tidak mungkin. Kamu bagaimana? Aku yang salah. Di mana kekuatanmu? Apakah semua kekuatanmu aku gunakan untuk menanam bunga? Dihapus oleh api sihir hanyalah sementara. Dan pengetahuan akan melindungimu. Itu pasti akan. Kekuatanku kembali. Tidak mungkin. Sekarang giliran aku. Kakak, kau baik-baik saja. Luo, apakah kamu ingat sekarang? Ye Shusing, kamu gila.
Siapa yang menyuruhmu menghalangi dengan tubuhmu? Dan kalian bertiga tidak bisa bertani. Bertengkar saja tidak ada gunanya. Seharian hanya tahu ribut. Hampir saja aku ditangkap oleh anggur blackberry itu. Tidak kusangka Raja Iblis juga memiliki air mata tanpa jejak. Tidak perlu tegang. Tenggang 7 hari untuk menghilangnya tanda sihir telah berlalu. Saya datang sesuai janji. Tadi hampir kehilangan nyawa. Yanshu bersedia mengorbankan diri untuk menyelamatkanmu. Sangat tulus dan nyata. Air mata yang dia jatuhkan mengandung kekuatan perlindungan dan kasih yang tak terhingga. Ini adalah air mata yang suci. Dapat membersihkan hawa jahat dari tanda sihir. Tanda sihir menghilang. Malaikat tidak lagi terlibat. Kalian bisa urus sendiri urusan karma kalian. Artinya tanda sihir hilang. Tidak ada yang datang menangkap kita di dunia surga. Semua sudah selesai. Tentunya. Kakak, kamu dengar kita bicara di seberang tidak? Kakak, tolong aku. Ah, Putri baru saja mengingat kembali. Dia perlu istirahat. Aku akan buatkan ramuan penenang. Jangan berisik semua. Saya sudah berpikir.